ayat 35 sampai ayat yang keempat, dan ini juga untuk pengingat buat kita. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka bertolak, ya, dan bersama perahu-perahu itu ke seberang. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan, badai, angin, sakal, angin keras, angin ribut. Ini masalah pergumulan. Datang mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan disertai ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai dengan dipenuhi dengan air. Ini masalah di tengah lautan antara hidup dan mati. Bukan hanya badai taufan yang dahsyat, ombak itu menyembur dan air masuk ke dalam perahu. Dan perahu mulai penuh dengan air. Takut nggak kira-kira? Panik nggak kira-kira? Ayo, mesti panik, mesti takut. Nah, pelajaran iman yang kita mau dapatkan ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan. Bahkan kalau itu bisa seperti di detik-detik terakhir, toh Tuhan tidak terlambat. Tapi kita akan memetik hikmah, sehingga kita bisa mengerti dan mengambil rahasia, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita di hari ini. Saat mereka sedang mengalami hal itu, ayat 38 kita sambung membacanya. Pada saat itu, pada waktu itu, pada kejadian itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus ditaruh di buritan. Kan remanya ini yang saya tangkap, kan langsung aja deh. Harusnya kan Yesus yang memimpin gitu. Tapi mereka kurang aware, kurang memberikan perhatian, ya, sehingga Yesus ada di buritan sebuah tilam, ya, dibawa begitu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa kah?" Kira-kira tambah bahasa Kupang gitu. "Iya kak, kakak," gitu ya. Ayat 39. Ia pun bangun. Apa yang Tuhan lakukan? Tidak banyak teori, tidak banyak omong, tapi Tuhan itu aksi nyata. Yesus bangun, lantas apa? Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah." Seketika juga yang tadi mengamuk badai taufan, gelombang yang tinggi, seketika juga tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seperti saat ini ketika tadi engkau sedang ada taufan dalam hidupmu, dengar firman dan ada satu bentakan, "Diam!" Tenanglah. Ada otoritas surga mengalir. Maka sekarang seperti kisahnya yang kita baca, teduhlah danau itu, bahkan menjadi teduh sekali, seperti hati kita sekarang yang mulai teduh, bahkan menjadi teduh sekali. Selanjutkan 2 ayat lagi dalam kisah ini, ayat 40-41. Lalu ia berkata, saat hati murid udah teduh ya, "Mengapa kamu begitu takut?" Dia akan berkata, "Ya wajarlah Tuhan, manusiawilah. Siapa nggak panik? Ayo, panik nggak? Paniklah Tuhan. Badai, taufan datang mengamuk disertai gelombang yang tinggi.
Udah masuk air dalam perahu, panik gak? Paniklah Tuhan. Mereka lupa. Ada Yesus bersama mereka. Maka Tuhan tahu, secara manusia dia panik. Murid-murid panik. Tapi mereka lupa bahwa ada Yesus beserta mereka. Ini yang seringkali juga kita lupakan. Masalah yang kita hadapi itu fakta. Tapi orang yang percaya itu hidup atas kebenaran. Faktanya ada masalah, tapi kebenarannya Tuhan tidak tinggalkan kita. Asal engkau hidup sedang firman-Nya, Tuhan menjadi pembelamu yang setia. Faktanya dulu saya banyak penyakit. Dulu saya hidup pelayanan tidak diberkati. Tapi hari ini saya ikut Yesus. Saya sehat. Dan kebenarannya pelayanan yang celak Tuhan Yesus diberkatinya. Banyak saya punya badai, tofan, gelombang, pergumulan, masalah. Bukan berarti saya ngomong gini, hari ini sudah tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tetap ada. Pergumulan manusia itu hidup seperti bola kue dilumuri dengan biji-biji kacang, maka menjadi onde-onde. Manusia itu disebut manusia karena ada pergumulannya. Tanpa pergumulan, manusia disebut jenazah alias mayat, alias meninggal dunia. Tapi selama orang masih hidup, mereka pasti ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada ujian. Itulah manusia yang dihiasi dengan kehidupan beraneka warna, namanya dinamika kehidupan. Tapi itu hal yang mereka lupa dan mungkin juga pengingat buat kita. Seberat apapun masalah yang saudara hadapi. Saya bicara ini bukan asbun, asal bunyi. Bukan omdo, bukan omon doang. Tapi saya pernah mengalami situasi sulit. Gelap gulita dalam jurang kegelapan. Terpuruk. Benar. Yesus itu ada. Yesus itu setia. Yesus maha hadir. Yesus telah menolongku. Dan Yesus juga yang sama. Ketika kita percaya kepadanya, dia akan menolong engkau. Menolong anak-anak, menolong cucumu, menolong keluargamu, menolongmu hidup hari ini, hidup benar, dan menolongmu nanti masuk surga kekal dalam keabadian. Yesus berkata kepada mereka, menjadi pengingat dan pertanyaan, mengapa kamu begitu takut? Maksudnya kita takut manusiawi, tapi kita harus meletakkan kepercayaan kita melebihi rasa takut kita. Wow, keren sekali. Tuhan mau kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya melebihi rasa takut. Saya teringat ada satu kisah di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17-18. Dikisahkan itu bagaimana ada 3 pribadi yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diancam supaya tidak menyembah Tuhan lagi dan berkhianat untuk menyembah berhala patung buatan raja. Dan di sana dikasih ancaman, apabila engkau tidak mau menyembah berhala patung buatan raja ini, maka engkau akan dilempar masuk, tidak pakai lama, tidak pakai dihadiri HAM atau pengadilan atau pengadilan tinggi PT, PN, MA. Langsung. Wow, ini hukuman langsung. Takut nggak mereka? Takut. Tapi kalau saudara melihat di sana firman Tuhan itu jelas menulis. Mereka memperkatakan apa yang mereka percaya dan mereka tidak memperkatakan apa yang mereka takutin. Wow, keren sekali nih, keren sekali. Belajar memperkatakan apa yang engkau imani dan stop memperkatakan apa yang engkau takutin. Kadang-kadang kita gitu deh, kita ini suka doa, amin. Tapi waktu kita di dunia nyata, kita suka ngomong sembarang.
kita lupa bahwa setiap kata-kata adalah doa. Nah, apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel pasal 3 itu dikatakan seperti ini. Terancam nih. Kalau kamu nggak mau menyembah berhala patung buatan raja, kamu dilempar masuk dalam perdapuan api yang menyala-nyala. Bahkan diancam akan dipanaskan 7 kali lipat. Wah, sampai-sampai dikisahkan algojo di samping daripada bibir dapur perapian itu ada yang terpanggang bakar karena saking panasnya. Tapi perhatikan dia berkata apa? Sekalipun Tuhan Elohim kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap akan menyembahnya. Aduh, mau nangis rasanya. Dia bilang begini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak tolong kami, kami tidak mau jadi pengkhianat dengan menyembah ilah yang lain, menyembah berhala-berhala buatan raja semua. Keren banget gak sih? Keren banget. Dan apa yang terjadi setelahnya? Mereka melewati dapur api? Ya, mereka melewati dapur api. Bukan untuk dipermalukan, tapi untuk Tuhan tunjukkan mujizatnya. Mereka masuk dapur api? Ya, mereka masuk dapur api. Tapi di dalam dapur api itu, mereka menari-nari. Mereka menari-nari. Ternyata di dapur api itu, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka waktu mereka ada dalam api. Sama. Tuhan tidak tinggalkan murid-murid saat ada di dalam badai tofan. Sama. Tuhan Yesus tidak tinggalkan Andi Simon waktu saya dalam pergumulan. Juga pun sama. Tuhan Yesus Kristus tidak tinggalkan Bapak Ibu ketika engkau ada di dalam badai saat ini. Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau masih ragu seolah-olah firman-Ku mati? Seolah-olah Alkitab ini cerita dongeng yang sudah tidak berlaku. Mengapa engkau anggap setiap kali kau ke ibadah kebaktian hanya membaca satu buku usang yang tinggal sejarah? Mulutmu mengaku, tapi hatimu tidak percaya. Firman Tuhan datang hari ini untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan dalam Yesus adalah kehidupan dalam kebenaran dan kesungguhan. Ketika kita mengimani firman, maka kita akan menghidupi firman. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Wow, keren sekali. Ketika rame-rame, wow, keren sekali. Siapa yang keren? Tuhan Yesus karyanya dan kasihnya. Jalannya keren banget. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Belum tahu dia, Tuhan Yesus. Waktu saudara berjalan bersama Tuhan dan Tuhan nyatakan mujizatnya oleh karena engkau percaya kepadanya, tidak kaleng-kaleng, orang-orang di sekelilingmu yang tadi ejek-ejek, hina-hina, seperti itu pasukan daripada raja di zaman Daniel itu, bagaimana akhirnya diperintahkan supaya mereka harus mengenal siapa yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang banyak melihat kisah itu dan mereka menjadi sangat takjub, kagum, dan bertanya-tanya, siapa dia? Tugasnya, murid-murid tugasnya kita memperkenalkan kepada orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, segala bangsa, supaya mereka tahu, mereka kenal, mereka merasakan siapa itu Tuhan Yesus. Hore! Kisah yang kedua, Markus pasal 6, ayat 45 sampai dengan
Kisah kedua ini Pastor membacakan dan selamat mendengarkan. Markus pasal 6 oleh 45 sampai 52. Ada tertulis, demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi ini sekarang terpisah ya. Yang kisah pertama satu kapal, tapi dibiarkan di buritan kapal. Ini kisah yang kedua tentang badai, tapi terpisah nih. Mereka jalan dulu, Yesus ke bukit untuk berdoa. 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48, ketika ia melihat, wow, salah satu sebutan Tuhan Yesus adalah omniscient, maha tahu. Ya, juga ada yang lain omnipresent, yang artinya maha hadir. Jadi maka Tuhan melihat, maha tahu. Sekalipun di atas bukit, Yesus bisa melihat payahnya murid-murid sedang mendayung karena angin sakal. Itu terjadi, Alkitab mencatat, kira-kira jam 3 malam. Wow. Ia menghampiri. Perhatikan. Yesus menghampiri. Naik apa? Jalan kaki. Kok bisa? Ya bisa. Oh, dia Tuhan kok. Dia omnipoten. Maha kuasa. Bisa. Jangankan itu yang iblis mau tantang-tantang ubah batu jadi roti. Jangankan ubah batu jadi roti, ubah batu jadi pizza juga bisa. Jangankan itu, jangankan ubah batu yang iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis pun diubah jadi perkedel bisa. Dia Tuhan Maha Kuasa. Dia datang dengan kasih-Nya. Dia datang untuk satu tujuan. Apa? Menolong. Ini kan sudah kisah yang kedua, sebetulnya mereka tidak boleh mengalami lagi situasi-situasi yang membuat mereka takut, kan harusnya begitu. Ayat 48 kita melihat, saya baca kembali, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka. Jadi jelas ya, Yesus datang dengan cara yang ajaib. Yesus datang dengan cara yang ajaib. Berjalan di atas air. Ajaib bukan? Hanya Yesus yang bisa lakukan ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa lakukan ini. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Mana? Kitab sucinya? Mana? Firman-Nya. Yang saya dapatkan hanya Yesus. Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Datang menolong dengan cara yang ajaib. Tetapi ada satu yang menggelitik saya, dan saya harap juga ini bisa menggelitik Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Udah toh, Yesus datang dengan cara ajaib, hendak menolong mereka toh. Tapi ayat 48 itu di akhir dengan tulisan begini. Ia hendak melewati mereka. Jadi kata hendak melewati itu, kalau bahasa lainnya itu sekonyong-konyong. Atau yang lain, seolah-olah hendak melewati mereka. Ini sebuah perenungan, dan juga saudara bisa
petik ini sebagai sebuah rahasia yang diungkap. Yesus datang hendak menolong, tapi ketika di depan murid-muridnya, Yesus hendak melewati mereka. Maksudnya apa? Sekonyong-konyong hendak melalui mereka. Remanya adalah Yesus mau murid-murid memanggilnya. Yesus mau supaya murid-murid berkata, Yesus tolong saya. Pertolongan Tuhan datang ajaib. Tapi Yesus mau murid-murid berseru dan percaya. Remanya hari ini buat kita pendengar Bapak Ibu terkasih. Yesus bisa menolongmu dengan cara yang ajaib. Tapi Yesus ketika datang, dia akan berbuat seolah-olah hendak melewati engkau. Kalau bahasa-bahasa kita, bahasa gaul, rada-rada cuek-cuek sedikit lah begitu kira-kira. Kita yang mau ditolong ini harus memberikan respon. Jangan sudah susah sombong pula. Ada orang berkata sama saya, biar Pak Pastor, kita ini biasa, biar miskin begini sombong. Itu salah. Banyak orang-orang gitu. Udah susah masih gede gengsinya. Gengsinya manusia is oke, tapi sama Tuhan gak usah pasang gaya, gak usah nganah belagu. Hanya Yesus yang bisa tolong kita. Terlepas daripada masalah ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, Yesus tolong saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian setelah itu? Mereka melihat dia, Yesus datang, tapi ternyata mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Memang Tuhan dan hantu ini kadang-kadang kalau panik bisa terbalik. Tuhan dikira hantu. Sebaliknya, hantu bisa dibilang Tuhan. Mereka panik. Ini gambaran bahwa kadang-kadang kita bisa panik. Tapi jangan pernah engkau lupakan Yesus sanggup menolong engkau. Mereka teriak-teriak 50, mereka semua melihat dia, dan akhirnya sadar. Dan mereka sangat terkejut. Ya pasti terkejut lah, bagaimana Tuhan bisa datang, naik apa, kok enggak kedengaran suara mesinnya, atau suara dayungnya, kok di tengah badai bisa muncul. Panik gak? Panik. Tapi Yesus selalu berkata, inilah satu contoh yang dipetik dan harus diamalkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan Yesus harus selalu berkata yang menenangkan. Seperti ini. Yesus berkata, ada tertulis, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau pakai dialek Makassar, jangan mau kau takut lagi. Ada ji Tuhan Yesus. 51, lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan juga bingung-bingung. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, belum juga ada antara mereka yang mengerti karena hati mereka masih ada yang degil. Udah lihat mujizat, lihat Yesus karya nyata, masih ada yang degil. Hari ini juga tentu saya tahu ada yang like, dislike. Tidak apa-apa, Alkitab juga mencatat ada tetap yang degil. Tapi paling tidak saya percaya banyak orang dipulihkan lewat pemberitaan firman Tuhan sederhana ini. Dan mereka boleh rame-rame datang meminta pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Saya bertanya, siapa yang rindu meminta pertolongan Tuhan Yesus? Angkat tanganmu saat ini. Angkat tanganmu saat ini. Saya. Kalau itu saudara, marilah kita berdoa.